Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Timbun NPC pastinya. Semoga tetap iman dan Islam istiqomah tentunya dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat beriman, di akhir zaman Islam selalu dihadapkan dengan oknum pembenci Islam yang terus keluar dari mulut para murtadin bodong dan halu, bahkan mengaku berhubungan intim dengan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Dengan adanya pengakuan seperti ini, itulah jika Tuhan bisa menjelma menjadi manusia dan bisa pula menjadi Tuhan, kata mereka. Dan tidak tanggung-tanggung, ucapan seperti inilah keluar dari jemaat Kristiani yang menghinakan nama Tuhan mereka sendiri. Manusia yang berlumuran dosa secepat kilat jumpa dengannya melalui mimpi dan halunya hingga terdengar kerana Zoom dengan pengakuan kekoplakannya, mulai dari Yesus masuk YouTube hingga pengakuan berhubungan intim dengan Yesus. Niat hati sang oten cinta akan Yesus, tapi tak berhenti selalu merendahkan Yesus, selalu terus menjadi bahan tertawaan dan kekoplakan dengan pengakuan yang tak masuk akal. Mari kita simak kekoplakan selengkapnya. Tapi sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa untuk meramaikan video-video siar Islam kami umumnya, untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya. Semoga menjadi ilmu bersama tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikut kekoplakan selengkapnya. Kalau saya kan, saya sih dulu mengenal Tuhan nggak langsung dilihatin ya. Kalau orang kan biasanya para murtadin kan Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tetapi saya dulu Tuhan tidak memperlihatkan dirinya kepada saya. Tetapi pada saat saya sudah masuk ke Kristen, saya sudah mengenal Tuhan, Tuhan baru datang ke tempat saya. Aku sih baca Alkitab aja. Dengan baca Alkitab saya yakin gitu. Ibu baca di kitab Ibu nggak, Bu? Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, Bu. Kenapa? Di kitab Ibu kan juga mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, Bu. Iya, tapi bisa dia bisa menampakkan dirinya. Dia kan punya kuasa. Kita nggak bisa bilang di kitab itu tidak bisa dilihat terus tiba-tiba Tuhan nggak menampakkan diri, nggak boleh gitu kan, dia punya kuasa. Berarti kitab Ibu kita nggak bisa, bukan dong, bukan begitu. Tuhan bilang saya akan menampakkan diri dan memberi mimpi-mimpi kepada aku semuanya. Di mana, Bu? Surat mana, Bu? Ya. Waduh, ayat. Tiba-tiba saya dikasih ayat. Ini pagi-pagi ngomong santai-santai tapi suruh kasih ayat. Ya bukan dong, Bu. Jadi saya mesti cari dulu dong. Supaya jangan seolah-olah itu pendapat pribadi, asumsi kan. Kita menghindari itu, Bu. Bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, ya kan? Tuhan itu roh. Ya whatever lah, apapun itu. Tapi Tuhan menyatakan dirinya tidak bisa dilihat loh, Bu. Jadi kan kata siapa? Kata siapa? Kata kitab Anda. Oke, di Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam api yang keluar dari semak duri. Itu ya Tuhan. Tuhan itu menampakkan diri sebagai sebagai di semak duri ya, sebagai nyala api kepada Musa pada saat itu. Ibu baca Yohanes 5:37, Bu. Aduh, saya nih, ini sebenarnya apa sih, pembelajaran Alkitab atau apa sih ini? Ya, untuk membantah kesaksian Ibu gitu loh, Bu. Loh, kenapa harus dibantah? Orang saya udah di Kristen, kenapa harus bantah?
Saya nggak ada masalah. Ibu mau jadi apa, itu keyakinan ibu, mau jadi masalah, ya kan? Tapi kan ini kan diskusi, Bu. Ya, tapi kan kalau berdiskusi gini harusnya harus ada ininya ya, harus ada eh, jangan tiba-tiba diskusi begini. Saya kan jadi kayak apa gitu. Mau ini tadi mau bilang penampakan kepada Tuhan Yesus itu menampakkan diri nggak? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di Kisah Para Rasul. Tapi saya Kisah Para Rasul berapa? Ini saya harus baca dulu. Saya kan lupa ini. Kan ini kan ada sesuatu yang keliru dong, Bu. Enggak Gitu dong, loh. enggak keliru dong. Kan Tuhan punya kuasa. Tuhan Ya, bisa dilihat. Kalau dia mau kasih lihat kamu, dia akan kasih lihat kamu. Kalau enggak, dia nggak mau lihat, nggak mau kasih lihat kamu. Nah, Dia itu di Yohanes haknya dia. Kita nggak bisa bilang, kita nggak betul, bisa bilang betul, begini, betul. begini, nggak bisa ya kita. Itu Tuhan punya Tapi kuasa. Tuhan menyatakan dirinya sendiri ya. Di Mhm. Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau Tapi kamu nggak percaya juga tidak apa-apa sebenarnya. Saya tidak memaksa. kita dikasih akal. Lu berpikir dong, kan kayak gitu, maksud saya seperti itu, Bu. Dan itu roh. Dia bisa berubah menjadi manusia. Dia bisa berubah menjadi apa yang dia mau. Saya Kita nggak setuju, bisa. Ibu. Kita Saya nggak bisa. setuju. Sebentar, Kita Ibu, nggak bisa sebentar, Ibu. Tuhan menjadi kita atau pikiran kamu. Bu, begitu. betul. Tapi yang ngomong di Mm-mm. Yohanes 5:37 itu yang ngomong siapa, Bu? Yohanes 5 ayat 37. Itu yang ngomong siapa? Tunggu sebentar. Tuhan kan? Jadi Tuhan tidak punya pendirian. Ngomongnya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Terus gimana Oke. itu, Bu? Jadi siapa yang ngomong, Bu? Itu bagi orang-orang, ditujukan bagi orang-orang yang memang belum terpanggil ya. Begitu. Di situ mana kata-katanya buat orang yang tidak terpanggil, Bu? Karena saya merasa kehidupan saya sama Tuhan tuh ada connectingnya gitu. Gini, mga namanya, nuluan dengan muna mengenom. Bego! Tuhan Yesus itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Roh itu ada di dalam hati saya. Di hati anak-anak Tuhan yang terpilih. Kalau kamu tidak memiliki roh Tuhan, siapa namanya tadi? Iman. Karena kamu tidak percaya. Orang yang memiliki dan berhubungan intim dengan Tuhan, memiliki roh Tuhan, dia bisa melihat Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas dirinya. Contohnya ya, saya berhubungan intim dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba di satu malam Tuhan Yesus berkenan untuk hadir, menampakkan diri kepada saya. Gila dan bego, saudara-saudara. Sadar, ya kan? Tuhan Yesus. Waalaikumsalam. Silakan Bang Juma. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Ibu pernah ketemu Yesus? Ini lagi nih. Ini pertanyaan serius loh. Iya, saya pernah. Dia Baik. datang. Oke, bagaimana dengan perintah Yesus kepada murid-muridnya di abad pertama yang mengatakan jika ada yang berkata kepadamu, aku melihat Mesias di sini, aku melihat Yesus di sana, kata Yesus, jangan engkau percaya. Salah nggak kalau saya sekarang tidak percaya apa yang Ibu katakan? Terserah kamu. Sekarang begini, emangnya saya pergi. Tuhan yang datengin saya, bukan saya ke sana. Terus? Beda dong konteksnya. Betul. Tidak. Konteksnya beda. Jadi begini Yesus nih, saya mengatakan, ajarin nih. Ini cara berpikir, makanya kamu harus punya kebijaksanaan. Jadi kamu bisa bicara sama saya. Kalau kamu nggak ada kebijaksanaan, kamu nggak bisa bicara sama saya. dikasih waktu aja nggak? Jadi begini. Dikasih waktu aja nggak? Bisa nggak? Bisa Enggak, tergantung Enggak, dengar. Bu Ketinya bisa nggak pakai tema raja? Enggak. Jadi begini, saya Biar mau ajarin ketika begini. Karena orang ini Tuhan. adalah musuh Yesus loh. Dia ini anti Begini. Yesus. Begini. Dia, Tuhan ini datang ke saya. Kan itu kan kalimatnya itu kan, kalau Tuhan ada di sana, jangan ke sana. Nah, saya kan jangan datang ke sana.
Oh Saya tidak, udah datang ke situ. dalilnya jelas mengatakan Tuhan datang ke jika saya ada gitu. yang berkata kepadamu ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sini, jangan engkau percaya. Lah, Sekarang emangnya salah saya nggak kalau bilang saya Tuhan kalau datang saya ke sana, ikut datang ke Yesus? sini. Emangnya saya bilang Tuhan itu datang ke sana. Emangnya saya yang ngomong sama kamu, Tuhan ada di sana tuh. Tuhan ada di Nah sini. sekarang Kan saya bilang Tuhan datengin bagaimana saya. Anda bisa Saya punya mengetahui bahwa yang pengalaman. datang kepada Anda itu adalah Tuhan? Ya, saya tahu dong. Orang saya punya Caranya? perasaan kok. Waktu saya lihat, saya langsung ngomong, wow, raja itu datang ke tempat saya. Ini raja dari mana ya? Kan itu kan beda dong. Kok bisa Beda Anda dong. mengatakan dia adalah raja? Ya saya nggak tahu. Rohnya udah Nah. connecting dengan saya. Itu berarti Nah, rohnya terus? udah connecting dengan saya. Saya nggak bilang begini, ih setan datang. Nah lain dong. Namanya Murid-murid Tuhan Yesus datang. aja, Itu murid-murid Kalau Tuhan Yesus datang, aja, kalau yang kalau kenal Tuhan Yesus, datang, Bu, yang Buset, kenal timernya Yesus gede aja banget. di dalam Lukas 4 ayat 36, ketika Yesus datang mereka mengira melihat hantu. Kok bisa Itu ibu sih. mengatakan yang datang sama ibu itu adalah Tuhan? Cuma Ibu Keti Iya dong. Aha. interupsi sebentar. Kita kayaknya kalau head to head saling bertumpuk-tumpuk, mendingan kita kasih waktu aja. Ya, Bergantian. betul. Waduh, jadi rame nih. Bergantian. Kayaknya Supaya ini ibu saya puas, supaya ibu puas Bukan. bersaksi ngomong, tidak ada yang ganggu itu loh. Ya, gitu Bu. Bukan. Jadi Mengajarkan kita bertumpuk-tumpuk. benarkah yang Bukan. datang kepada ibu Kalau itu Tuhan mau, atau hantu? kalau kamu mau berdiskusi kayak gini ke channel saya ya, jangan ke channel sini. Saya nggak mau bikin rame channel kamu, oke? Bye bye, shalom. Sadar, sadar, sadar ya kan. Hah? Mau kabur? Takut Bu? Takut Pasti. pinjakin ibu dua kabrik Bu? Pasti takut. Dia itu anti Kristus, dia itu anti Yesus. Ini yang dimaksud oleh Yesus penyesat-penyesat itu. Makanya yang kayak gini-gini nih, wah hebat kalau ada yang berani ngaku 5 menit aja ngaku ketemu Yesus berhadapan dengan kita, hebat. Kalau sudah Tuhan melakukan intim dengan ciptaannya, bahkan berhubungan laknat kepadanya, apa jadinya? Astagfirullah. Halu dan kekoplakannya seolah diboyong dengan kebodohan pengakuannya. Saat ini manusia sudah banyak yang pandai dan pintar dengan menilai yang mana benar dan yang mana membuat onar. Dengan kekoplakan mengaku berhubungan intim dengan Tuhan. Halu bukan? Demikian penyampaian siar Islamku kali ini yang cukup terhibur dan menghibur dengan kekoplakan yang disajikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.